Perkenalkan, nama saya Tresya Lirtiana dengan NIM 856443207. Saya dari Pojok Duri UP PCD Pekanbaru. Selamat anak-anak. Pagi ini kita belajar dengan ya. Sempat gabung belajar. Hadir jadi ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas silakan. Daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Nah, ada itu energi dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan atau tenaga untuk melakukan aktivitas atau usaha. Nah, energi dihasilkan oleh energi. Semua kegiatan yang kita lakukan itu contohnya itu apa? Listrik dan olahan bahan bakar fosil. Nah, baik. Ibu sudah menjelaskan. Nah, kalian akan Ibu beri tugas di halaman selanjutnya, itu ada dibuat situ latihan. Kalian baca dulu, setelah itu jawab pertanyaannya nomor 1 dan nomor 2 aja ya, Nak. Nah, jangan pakai suara. Ibu mau ke kelas 4 dulu, ke kakak kelas kalian. Nanti setelah itu Ibu akan ngecek apakah kalian sudah siap mengerjakannya atau tidak. Ibu mau ke kelas 4 dulu, oke? Kerjakan dengan baik, dengan rapi, jangan ribut, jangan bersuara, jangan berantem, oke? Ibu tinggal dulu. Nah, kelas 4, sudah dibaca bukunya? Oke, sudah Ibu kasih materinya ya. Nah, dengarkan baik-baik, jangan bersuara, jangan ada ribut yang di belakang. Oke. Nah, kelas 4, kita akan belajar tentang peta. Nah, apa itu peta? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, kumpulan peta yang disatukan dalam satu buku itu disebut dengan atlas. Siapa yang pernah lihat atlas? Iya, kalau sudah tahu bentuknya atlas gimana, pasti tahu dong gimana bentuknya. Ya, betul. Nah, ada juga dia yang dinamakan dengan peta yang berupa tiruan bola bumi dan menggambarkan bentuk bumi itu disebut dengan globe. Nah, siapa yang pernah ke perpustakaan atau ke kantor guru? Ya, pasti ada di situ globe kan?
Ya, bentuknya bulat ya. Nah, itu yang dinamakan dengan globe. Kalau misalnya anak-anak udah pernah ke perpustakaan, pasti pernah melihat globe. Nah, seperti itulah contohnya. Tapi kalau belum ada yang pernah belum ke perpustakaan, silahkanlah ke perpustakaan, nengok bentuk globe gimana. Nah, baik. Zaman sekarang kan zaman sudah canggih nih kan, apa-apa bisa dari HP, lewat dari HP. Nah, termasuk dengan peta ini. Di HP itu dinamakan dengan peta digital. Nah, peta digital ini apa? Peta digital ini memudahkan kita untuk mencari lokasi, lokasi yang kita inginkan, yang kita tidak tahu. Nah, misalnya si Eko dengan orang tuanya mau pergi ke suatu tempat, yaitu ke mall, tapi orang tuanya tidak tahu di mana lokasinya berada, di mana lokasi mall itu berada. Nah, dengan menggunakan peta digital dapat mempercepat kita menemukan tempat lokasinya. Nah, orang tua Eko pun bisa menemukannya dengan cepat, dengan mudah dan tepat, tidak nyasar-nyasar lagi kemana ya ini ya. Nah, peta digital itu kelebihannya ada, nak. Yang pertama, mudah dan cepat diperbarui. Yang kedua, tampilan peta dapat diperkecil dan diperbesar. Di HP itu kan bisa kita perkecil, bisa kita perbesar, iya. Nah, yang ketiga, dapat dibagikan melalui bantuan internet. Nah, kalau kita tidak punya internet, tidak punya kota, kita tidak bisa membagikan yang namanya peta digital yang di HP kita. Terus yang keempat itu lebih efisien. Baik, mengenal jenis-jenis peta dan unsur-unsur peta. Ya, yang pertama itu jenis-jenis peta. Jenis peta itu ada dua. Yang pertama itu peta khusus dan peta umum. Nah, peta khusus itu apa? Peta yang menggambarkan beberapa hal yang dibutuhkan. Contohnya seperti peta iklim dan cuaca, peta persebaran flora dan fauna, itu yang hal yang dibutuhkan. Contohnya seperti peta iklim dan cuaca, peta persebaran flora dan fauna, itu yang dinamakan dengan peta khusus. Nah, kalau peta umum gimana? Peta umum itu menggambarkan seluruh permukaan bumi. Itu dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, semua ada di situ di peta umum itu. Nah, lanjut kita ke unsur-unsur peta. Nah, unsur-unsur peta itu ada yang namanya insert. Insert itu apa? Gambaran peta. Yang kedua, judul. Nah, yang ketiga, orientasi. Orientasi itu arah mata angin. Yang keempat, garis astronomis. Nah, garis astronomis itu apa? Garis yang membatasi garis lintang dan garis bujur. Nah, yang kelima tadi ya. Yang kelima itu ada skala peta. Skala peta itu apa? Skala peta itu perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Nah, yang keenam itu ada garis tepi. Garis tepi itu apa? Garis yang membatasi peta. Ya, legenda apa? Legenda itu yang berisi simbol-simbol peta. Nah, Ibu sudah jelaskan. Kalian buka halaman selanjutnya. Di situ ada latihan. Kerjakan dengan baik. Jangan ada tanpa suara. Ibu mau ke kelas 3 dulu, ngecek mereka apakah sudah siap mengerjakan tugas. Oke? Jangan bersuara, jangan ribut. Anak kelas 3 pada siap mengerjain tugasnya? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Nah, di situ ada dibuat judulnya membuat mainan parasut sederhana. Iya, alat dan bahan ada plastik, benang kasur, selotip dan gunting. Langkah-langkahnya. Yang pertama, guntinglah plastik berukuran 25 cm dikali 25 cm. Yang kedua, guntinglah benang kasur sebanyak 4 helai, masing-masing benang panjangnya 30 cm. Yang ketiga, ikatlah setiap ujung plastik menggunakan benang, lalu kumpulkan ujung lainnya menjadi satu ikatan membentuk simpul. Yang keempat, rekatkan simpul menggunakan selotip. Yang kelima, tutuplah simpul yang dibuat menggunakan pemberat seperti pulpen atau plastisin. Berdirilah di atas kursi lalu jatuhkan parasut tersebut. Amatilah apa yang terjadi. Nah, setelah kita membaca, coba anak-anak bayangin kalau parasut
kita jatuhkan ke bawah, apakah dia akan mengembang parasutnya? Apakah dia jatuh ke bawah? Ya. Nah, kita jawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan pengamatanmu, apa fungsi energi angin dalam percobaan tersebut? Apa? Ya, fungsinya itu untuk menerbangkan parasut supaya dia terbang jatuh dari atas ke bawah. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi jika pulpen atau plastisin diganti oleh batu kerikil? Apa yang terjadi? Ya, parasutnya akan jatuh, tidak terbang dulu, akan jatuh ke bawah, tidak terbang. Iya, dia jatuh langsung, tidak melayang dulu ke bawah perlahan. Ya, kok batu kerikil itu kan dia kan berat, jadi langsung jatuh ke bawah. Karena terlalu berat di bawah, bukan di atas. Kalau di atas mana lagi saya kan? Nah, baik. Untuk selanjutnya, kerjakan tugas itu halaman 109. Itu adalah ayo berlatih. Kerjakannya ya nomor 1 sampai 3 aja ya, Nak. Nah, baik. Ibu mau ke kelas 4 dulu, ke kakak kelas kalian. Kalian kerjakan, nanti kumpulkan ke depan, oke? Baik, kelas 4. Udah siap ngerjain tugasnya? Ya, kita jawab bersama-sama. Siapa yang mau maju ke depan untuk menampilkan atau mempresentasikan jawabannya? Ya, silakan. Ya, apa setuju semuanya? Ya, baik. Yang pertama itu ada di situ dibuat gambar globe. Ya, apa nama benda tersebut ini? Ya, namanya globe. Baik. Fungsi dari penggunaan benda tersebut apa? Ya, memudahkan kita mencari negara asal bentuk negara gimana, pulau gimana gitu, oke? Ya. Terus ada di situ dibuat perhatikan gambar berikut. Terus di situ tuliskan jenis-jenis peta dari setiap gambar tersebut. Yang A peta apa? Ya peta digital. Kalau yang B ya peta konvensional. Itu peta kertas, dia itu kertas. Oke. Kelebihan setiap peta apa, Nak? Yang pertama, kelebihan dari peta digital. Ya, lebih mudah diperbarui. Kalau peta konvensional, apa kelebihannya? Iya, dapat kita bawa kemana-mana saja, bisa kita gulung, kita apalah gitu, oke? Nah, kekurangan dari setiap peta apa? Ya, kalau kekurangan dari peta digital itu ada, Nak. Kekurangannya kalau kita tidak ada internet, ya kita tidak bisa menggunakannya. Nah, kalau peta konvensional itu kekurangannya apa? Tidak mudah diperbarui, karena kalau diperbarui kita gambarnya itu kita ubah yang dari awalnya. Enggak harus semuanya kita ubah, enggak mesti ini harus diubah, ini enggak semuanya harus kita ubah. Itu kalau misalnya peta konvensional. Nah, baik. Ibu akan ngasih tugas itu halaman 40, itu ayo berlatih. Itu dikerjakan nomor 1 sampai 5. Ibu mau ke kelas 3 dulu. Kerjakannya nanti kita kumpul, oke? Kerjakannya baik-baik. Baik, kelas 3 udah siap mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang tugasnya kumpulkan ke depan. Oke, kelas 4 udah siap? Ya, kalau udah siap, kumpulkan ke depan. Duduk yang rapi. Nah, kelas 3, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sumber energi itu ada 2, sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Iya, siapa tadi yang ingat apa itu sumber energi primer dan contohnya, sumber energi sekunder dan contohnya? Silahkan. Iya, sumber energi primer itu belum diolah, contohnya angin, air, matahari, biomasa. Kalau sumber energi sekunder, iya sudah diolah, itu ada listrik,
bahan bakar fosil yang sudah diolah ya. Baik, kelas 4 kesimpulannya itu adalah peta adalah gambaran permukaan bumi dan dibuat dengan skala tertentu. Iya, siapa yang ingat itu apa arti dengan atlas? Ya, kumpulan peta yang disatukan menjadi suatu buku. Iya. Apa saja unsur-unsur dari peta? Ya, ada apa? Ya, ada judul, ada insert, ada orientasi, ada skala, ada garis tepi, dan legenda. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, doa dipimpin oleh ketua kelas 3, silakan maju. Doa selesai, silakan duduk. Nah, besok kita ketemu lagi dengan pelajaran yang sama. Oke, silakan disiapkan. Ya, terima kasih anak-anak.